selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pembahasan materi fisika. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Artinya, sigma F sama dengan 0 dan sigma τ juga sama dengan 0. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Kesetimbangan benda tegar adalah keadaan suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi. Kesetimbangan statis benda tegar, yaitu benda tegar merupakan kumpulan titik-titik materi yang berupa sistem partikel sehingga mengakibatkan benda tidak hanya mengalami gerak translasi tetapi memiliki kemungkinan untuk bergerak rotasi. Hal ini akan mempengaruhi syarat suatu benda tegar untuk mengalami keseimbangan statis. Secara matematis, syarat suatu benda tegar mengalami keseimbangan statis adalah tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F itu terbagi dua, ada sigma Fx sama dengan 0 dan ada sigma Fy sama dengan 0. Tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar, artinya sigma τ-nya juga sama dengan 0. Ini beberapa contoh keseimbangan statis benda tegar. Ini perhatikan di sini, ini seorang yang biasa beratraksi di dalam sirkus atau akrobat. Dia berjalan di atas benda yang sangat kecil, tapi dia mampu berjalan dengan membawa tongkat. Kemudian yang ini jungkat-jungkit, ini juga salah satu contoh dari keseimbangan statis benda tegar. Kemudian ini orang yang memikul benda, ini juga sama salah satu contoh syarat kesetimbangan benda tegar. Juga ini lampu yang di jalan ya, lampu yang digantung. Ini juga salah satu contoh kesetimbangan benda tegar. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kita perhatikan gambar ini. Pemain akrobat berdiri di atas tali dengan membawa tongkat yang panjang. Ini panjang tongkatnya. Pemain ini memegang tongkat tepat di tengah-tengah. Akibatnya, gaya berat tongkat pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar tubuh pemain akrobat sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi ini menyebabkan pemain lebih mudah berjalan di atas tali. Kemudian, kesetimbangan benda tegar dibagi 3 jenis, yaitu ada yang disebut dengan kesetimbangan benda tegar stabil. Ini gambarnya ya, di mana di sini ada titik beratnya. Kemudian ada yang disebut dengan kesetimbangan benda tegar labil, dan ada juga yang disebut dengan kesetimbangan benda tegar netral atau indifferent ya. Kesetimbangan stabil di mana saat setelah gaya luar dihilangkan, maka benda tersebut bergerak lalu kembali ke posisi awal. Kemudian kalau kesetimbangan labil itu sesaat setelah gaya luar dihilangkan tidak kembali ke posisi awal. Jadi setelah jatuh tidak kembali lagi ke sini. Ini juga setelah jatuh tidak kembali ke sini. Ini untuk kesetimbangan labil. Sedangkan kesetimbangan netral itu saat setelah gaya luar dihilangkan, ini yang ini dia tidak berpengaruh ya. Contoh soal 1. Perhatikan animasi berikut. Lihat, sistem dalam keadaan tidak seimbang. Massa Andi 60 kg dan massa Aja 45 kg. Panjang papan kayu 2,5 meter dan massanya 20 kg. Papan memiliki ketebalan merata. Aja duduk pada jarak 25 cm dari ujung papan, dan yang ditanyakan berapakah jarak Andi harus duduk dari ujung kiri papan. Kita gambarkan ini papan, di mana papan ini memiliki panjang 2,5 meter
dan Aja duduk dari ujung papan yaitu 25 cm diubah ke meter menjadi 0,25. Kemudian jarak dari Aja ke tengah papan ini 1 meter dan Andi duduk di ujung papan ini. Jadi ini Andi itu jadi mengakibatkan tidak seimbang karena terlalu berat. Maka kita ini dari Andi jarak dari ujung papan ke sini yaitu kita sebut X. Nah, sementara dari X ini ke tengah-tengah papan itu yaitu sama dengan panjang yang ini tengah-tengah papan yaitu 1,25 yaitu dari 2,5 dibagi 2. Maka Andi itu harusnya duduknya di mana supaya ini nanti seimbang. Maka Andi itu harus duduk di antara yaitu 1,25 dikurangi X. Kita tentukan dulu titik poros. Titik poros kita tentukan berada di tengah-tengah ini, titik porosnya. Di mana di sini ada gaya yang dimiliki oleh Aja dan ada gaya yang dimiliki oleh Andi. Karena titik porosnya ada di sini, maka setiap gaya kalau bergerak menuju ke titik poros, ini yang akan menentukan daripada arah gaya tersebut. Pembahasannya, diketahui massa Aja itu 45 kg, maka berat Aja itu sama dengan massa dikalikan G, yaitu 45 dikalikan 10, yaitu 450 Newton. Kemudian massa Andi sama dengan 60 kg, maka berat Andi itu sama dengan massa Andi dikalikan G, yaitu 60 dikali 10, sama dengan 600 Newton. Yang ditanyakan berapa jarak Andi dari ujung papan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita gunakan persamaan torsi, yaitu sigma tau sama dengan 0. Di mana sigma tau itu ada gaya apa saja, yaitu ada gaya Andi dikali jarak Andi, yaitu ini sigma tau ini bergerak tergelincir ke tengah, yaitu ke titik porosnya itu berlawanan arah dengan jarum jam, maka ini tandanya positif dikali jarak Andi, yaitu jarak dari Andi duduk ke titik poros, yaitu besarnya 1,25 dikalikan X. Kemudian min jarak Aja dikali min gaya Aja dikalikan jarak Aja itu sama dengan 0. Gaya Aja yaitu 400 Newton, itu tandanya negatif karena saat tergelincir menuju ke titik poros searah dengan jarum jam dikali 1 yaitu jarak Aja ke titik poros. Kita kalikan berat Andi yaitu 600 dikali 1,25 750, 600 dikali negatif X yaitu min 600X, dan min 450 dikali 1 yaitu min 450 sama dengan 0. 750 dikurangi 450 itu sama dengan 300, dan ini pindah ruas yaitu 600X karena di sini tandanya negatif maka ke sini menjadi positif. X sama dengan 300 dibagi 600 sama dengan setengah meter. Jadi jarak Andi dari ujung papan itu harusnya yaitu setengah meter. Contoh soal 2. Perhatikan sistem keseimbangan berikut. AC adalah batang homogen yang memiliki panjang 120 cm dan berat 22 Newton. Pada ujung batang digantung sebuah balok dengan berat 40 Newton. Tentukan besar tegangan tali BC jika AB sama dengan 90 cm. Pembahasannya, perhatikan gambar uraian vektor dari kasus di atas. Kita tinjau batang homogen. Ini yang disebut dengan batang homogen. Pada batang tersebut terdapat gaya berat balok yang ini, di mana besarnya yaitu 40 Newton. Berat batang yang ini, berat batang di mana yaitu besarnya 22 Newton. Dan tegangan tali dalam arah sumbu Y. Nah, ini tegangan tali. Maka yang tegangan tali ini kita uraikan terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y ini menjadi T sin theta dan terhadap sumbu X menjadi T cos theta. Yang ini besarnya 0. Kenapa? Karena titik A ini dijadikan sebagai poros. Nah, karena titik A ini sebagai poros, maka berat batang ini kalau berputar menuju ke titik poros searah jarum jam, maka ini nanti tandanya menjadi negatif.
Dan ini juga berat balok. Kalau berputar menuju ke titik poros, ini juga sama searah jarum jam, maka ini juga jadi negatif. Nah, yang ini tegangan tali tidak mungkin berputar ke sini, tapi berputar ke sini yang lebih dekat. Dan kalau berputar menuju ke titik poros, ini berlawanan arah dengan jarum jam, maka yang ini menjadi positif. Nah, untuk menjawab pertanyaannya ini, maka kita gunakan persamaan torsi, di mana supaya dia setimbang, maka sigma to-nya harus sama dengan 0. Min W, W ini berat balok, dikali jarak AC, AC ini jarak dari A ke balok. Min WB, WB ini berat batang, kali setengah AC, yaitu jarak dari A ke D, setengahnya dari AC, yaitu jarak dari tengah-tengah batang ke titik poros. Ditambah T sin theta yang ini, ya, dikalikan AC, jarak dari ujung tegangan tali ke titik poros, sama dengan 0. Min 40 dikali 1,2 dikurangi 22 dikali 0,6 ditambah T sin 150 sin theta dikali AC jaraknya yaitu 1,2 sama dengan 0. Maka min 40 dikali 1,2 yaitu min 48 dikurangi 22 dikali 0,6 yaitu 13,2. Nah, ini 90 dikali sin 150 dikali 1,2 dikalikan T, maka ini 0,72 T sama dengan 0. Nah, ini dijumlahkan karena tandanya negatif pindah ruas menjadi 61,2. Jadi T sama dengan 61,2 dibagi 0,72 sama dengan 85 Newton. Jadi, besar tegangan tali BC adalah 85 Newton. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Perhatikan sistem keseimbangan berikut. 2 buah kawat baja digunakan untuk menopang batang horizontal dengan berat 80 Newton dan panjang 2 meter. Jika beban seberat 240 Newton ditempatkan pada jarak 50 cm dari ujung kawat, maka tentukan besar tegangan pada kawat B. Pembahasannya, perhatikan gambar uraian vektor dari kasus di atas. Kita tinjau batang sebagai benda yang mengalami gaya. Pada batang tersebut terdapat gaya berat silinder, kemudian berat batang, dan tegangan tali dalam arah sumbu Y. Untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan persamaan torsi. Nah, supaya seimbang, maka sigma to-nya itu sama dengan 0, dengan A sebagai titik poros. Di dalam torsi ini ada gaya apa saja? Pertama, ada gaya berat yang dimiliki oleh silinder yang besarnya 240. Ini tandanya negatif. Kenapa? Karena saat silinder ini tergelincir, ini menuju ke titik poros, maka dia akan bergerak searah dengan jarum jam. Dikalikan jarak dari silinder ini, gaya silinder ini ke titik poros, yaitu 50 cm. Dirubah ke meter menjadi 0,5. Berat batang, ini berat batang, tandanya negatif, karena saat tergelincir, dia akan menuju ke titik poros. Kali 1 itu yaitu setengah, ini setengah dari panjang batang. A ke B itu 2 meter, setengahnya maka 1 meter. Ditambah gaya tali itu
dikali jarak AB. Jadi ini yang ditanyakannya, tali ini di ujung dikali jarak dari titik poros ke B. Kita jumlahkan, negatif 240 dikali 0,5 negatif 120. Dikurangi 80 dikali 1, 80 ditambah ini 2 dikali tegangan tali, maka kedua kali tegangan tali sama dengan 0. Ini tetap, yang ini pindah ruas, dijumlahkan, negatif 120, negatif 80, jadi negatif 200. Pindah ruas menjadi 200. TB sama dengan 200 dibagi 2, itu TB-nya yaitu 100 Newton. Jadi tegangan tali pada kawat B adalah 100 Newton. Contoh soal 4. Perhatikan gambar berikut. Sebuah batang homogen AB yang panjangnya 5 meter dan masanya 10 kg disandarkan pada dinding vertikal yang licin. Ujung B terletak di lantai yang kasar 3 meter dari dinding. Tentukanlah koefisien gesek lantai dengan ujung B agar batang seimbang, di mana diketahui G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pembahasannya diketahui AB-nya 5 meter, ini panjang batangnya 5 meter, kemudian masanya 10 kg, W itu berat, itu sama dengan M kali G, yaitu 10 kali 10 jadi 100 Newton. Yang ditanyakan koefisien gesekan. Nah, untuk menjawab persoalan ini, maka kita harus memperhatikan gambar analisis gaya berikut. Nah, ini gambar analisisnya di mana pada batang ini memiliki gaya normal, yaitu antara lantai dengan batang yang arahnya ke atas. Kemudian kita sebut ini NB, gaya normal pada titik B. Kemudian di sini juga ada gaya tekan batang ke dinding, itu disebut juga gaya normal. A, itu NA. Nah, antara batang dengan lantai ini karena kasar, maka ada gaya gesekan. Maka untuk menghitung ini, kita hitung dulu jarak AC ya, dengan menggunakan dalil Pitagoras. Masih ingat mungkinnya dalil Pitagorasnya ini untuk mencari AC ya. Karena AB-nya itu tadi AB itu 5 dan ini CB-nya itu 3, kita masukkan 5 di kuadrat dikurangi 3 di kuadrat. Ini 5 di kuadrat itu 25, 3 di kuadrat 9. Maka jarak dari AC yaitu 25 dikurangi 9 itu 16, akar dari 16 itu 4 meter. Pada batang ini terdapat gaya normal A, gaya gesek B dalam arah sumbu X, gaya berat batang dan gaya normal B. Ini gaya berat batang dan gaya berat batang, ini gaya normal B ini terhadap sumbu Y. Syarat kesetimbangan, jika batang ini tergelincir, maka sigma tau-nya harus sama dengan 0. Kita tentukan titik porosnya ada di titik B. Ya. Jadi setiap gaya jika tergelincir maka akan mengarah ke titik poros, yaitu ke titik B. Ini ada gaya NA, itu kalau tergelincir menuju ke titik poros searah jarum jam maka tandanya negatif. Dikali jarak A ke C ya, ditambah ini ada gaya berat apa, berat batang. Ini kalau tergelincir, jadi kalau ditarik alisnya ke sini, tergelincir ke sini, jadi berlawanan arah dengan jarum jam, maka ini tandanya positif. Jaraknya yaitu setengahnya dari AB, ini sama dengan 0. Negatif NA ini kali 4, jarak dari sini tadi dicari dari dalil Pitagoras, ditambah 100, ini berat batang tadi yang M kali G itu, dikali setengah
jarak setengahnya yang ini kan ini berat batang ini setengahnya, kalau ditarik ke sini setengahnya daripada CB ya, yaitu 3. Maka min 4Na ditambah ini kan setengahnya dari 3 1,5 dikali 100 jadi 150 sama dengan 0. Ini pindah ruas, yang ini pindah ruas di negatif 150, ini negatif 4, jadi negatifnya dicoret. Jadi 4Na sama dengan 150. Na sama dengan 150 dibagi 4 sama dengan 37,5 Newton. Kita tinjau sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Ada gaya apa saja? Ada NB dan ada gaya berat. NB tandanya positif karena arahnya ke atas. Berat tandanya negatif karena arahnya ke bawah. Maka NB sama dengan W sama dengan M dikalikan G atau 10 kali 10 100 Newton. Jadi gaya berat B itu besarnya 100 Newton. Sekarang kita tinjau sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Ada gaya apa saja? Ada gaya normal A. Ini arahnya ke kanan, tandanya positif. Ada gaya gesek B. Negatif karena arahnya ke kiri sama dengan 0. Na dikurangi mu Fb itu yaitu mu dikali gaya normal, koefisien gesek dikali gaya normal sama dengan 0. Koefisien gesek dikali gaya normal, ini pindah ruas ya, jadi positif dan ini tetap itu Na. Mu M dikalikan G, masa ini gaya normal itu M kali G sama dengan N kali A. Mu sama dengan 10 dikali 10, Na-nya dari sini 37,5, maka mu sama dengan 37,5 dibagi 100 jadi 0,375. Jadi nilai koefisien gesek antara lantai dengan ujung B agar batang seimbang adalah 0,375. Keseimbangan 3 buah gaya. Untuk mencari perbandingan gaya-gayanya, kita dapat menggunakan persamaan berikut. F1 per sin beta sama dengan F2 per sin alfa dan F3 per sin gamma. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah bandul bermassa 1 kg tergantung pada seutas tali yang bersambungan seperti ditunjukkan oleh gambar. Jika percepatan gravitasi bumi dinyatakan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah gaya tegangan tali P. Pembahasannya, diketahuinya W-nya yaitu M kali G sama dengan 1 dikalikan 10 yaitu 10 Newton. Maka kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda seperti gambar di bawah ini. Yang ditanyakan ini TP, kemudian T ini kita uraikan terhadap sumbu Y, dan T ini juga kita uraikan terhadap sumbu X. Nah, kita gunakan persamaan untuk keseimbangan 3 buah gaya atau sering disebut dengan persamaan sinus, di mana persamaannya TP per sudut yang ini ya, mata seperti ini per ini ya. Kemudian W per sudut yang ini. Kita lihat uraian sudutnya. TP per sin 127 derajat itu jumlahnya ini 90 ditambah 37 jadi 127. Kemudian W-nya per sin 143 derajat, yaitu yang ini 90 ditambah 53 jadi 143 derajat. Maka TP per sin 127 itu 0,8 sama dengan W per sin 143 yaitu 0,6. Ini kali silang, TP kali 0,6, 0,6-nya tetap, maka W dikalikan 0,8, di mana W-nya itu yaitu 10. Jadi 10 dikali 0,8 dibagi 0,6 sama dengan 13,3 Newton.